Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara dari Coding Line Channel. Saat ini kita berada di serial pembuatan web pos kasir episode yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membuat struktur folder dan juga halaman dashboard dari aplikasi kita. Dan di episode ini kita akan membuat tabel user dan membuat halaman untuk menambahkan user tersebut. Sekarang kita buka aja XMPP-nya ya. Akan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita buka alamat web kita, localhost, coding line, strip post. Lalu kita ke dashboard ya teman-teman. Ini nama dashboard yang kemarin udah kita buat ya. Sekarang kita buat tabel user dulu ya. Jadi kita buka tab baru. Kita ketikin di sini localhost php myadmin. Kita ke database kita ya. Sekarang kita buat tabel baru. Di sini kita kasih nama tabel underscore user ya. Untuk jumlah kolomnya kita tambahin lagi. Kita perlu 7 kolom. Klik di sini ya. Pertama kita kasih field pertamanya kita kasih nama user ID. Tipe datanya integer. Kita pilih primary ya. Klik auto increment. Lalu yang kedua kita kasih nama username. Tipe datanya varchar, panjangnya 30. Lalu yang ketiga full name. Tipe datanya varchar, panjangnya 100. Yang keempat password. Tipe datanya varchar kita buat 256. Setelah itu address ya. Datanya varchar, panjangnya kita buat 100. Lalu level ya, untuk level user. Tipe datanya integer, panjangnya 1 ya. Soalnya ini isinya cuma angka 1, 2, 3 ya, untuk level user ya. Lalu di sini saya membuat catatan ya. 1 administrator. Lalu 2 supervisor. Lalu 3 operator. Level usernya kita buat 3 ya. Yang terakhir foto, untuk foto user ya. Tipe datanya varchar, panjangnya 100. Klik di sini ya, simpan.
Nah, kalau sudah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Sekarang kita membuat halaman untuk tambah user ya. Jadi kita ke text editor. Sekarang di sini kita buat folder baru ya. Dikasih nama user. Lalu kita buat file baru di dalam folder user. Kita kasih nama add strip user.php. Sekarang kita buka tag PHP. Sekarang kita panggil dulu file config kita ya. Require. Kita keluar satu folder. Lalu ke folder config ya. Lalu kita ke file config.php. Kalau sudah, sekarang kita panggil halaman header ya. Require. Kita keluar satu folder. Lalu ke template ya. /header. Di header itu kita perlu title ya teman-teman. Jadi di sini kita buat titlenya $title sama dengan, saya mau kasih nama tambah user strip coding line post. Kalau teman-teman mau ganti nama coding line post ini sesuai keperluan teman-teman, silakan ya. Ini untuk punya saya. Lalu kita panggil lagi file require template. Kita panggil lagi navbar ya. Lalu satu lagi kita panggil sidebar. Sudah, sekarang kita ke sini, kita panggil, kita buka tag PHP dulu ya. Di sini kita panggil require template footer ya. Kita save dulu. Sekarang kita isi kontennya ya. Kontennya itu kita copy dari dashboard ya. Dashboard kita copy dari sini. Sampai sini ya. Kita copy, Ctrl C, paste di sini. Lalu kita benerin ya. Ini kita ganti ya. Kita ganti jadi users. Lalu di sini ini kita biarin. Ini kita copy ya. Yang ini kita ganti jadi users. Yang ini nanti ini kita ganti bukan ke dashboard ya, tapi ke folder user. Lalu kita buat di sini data user .php. Halaman ini belum kita buat ya teman-teman. Ini nanti kita buatnya. Sekarang kita save. Kita lihat tampilannya ya. Kita refresh. Kita hapus dulu. Sekarang kita ke user. Nah ini ya, add user. Nah ini halaman teman-teman. Kita udah ngebuat title-nya ya. Tambah user dan ini title kontennya ya. Sekarang kita buat kontennya ya. Di sini kita panggil text section. Ini punyanya admin LTA ya.
Ini kita kasih kelas konten. Lalu kita panggil lagi kelas container fluid. Lalu kita buat cut ya. Kita panggil kelas cut. Sekarang kita buat kelas cut headernya ya. Header. Cut header ini kita perlu ini title ya. Sini kita kasih kelasnya cut title. Lalu kita kasih nama add user. Save. Coba sekarang kita lihat dulu. Nah, udah ada ya headernya. Sekarang di sini saya mau kasih icon ya. Untuk iconnya kita ke font awesome ya. Ketik aja font awesome. Kita langsung pilih 5 aja ya, biar cepet. Soalnya kan pakai yang font awesome 5 ya. Klik di sini plus ya. Pilih yang free ya. Saya pakein aja deh. Copy. Taruh di sini ya. Paste. Kasih spasi. Save. Sekarang kita cek refresh. Udah keluar ya. Tapi ini kayaknya kegedean ya. Biar kecil kita tambahin lagi kelasnya fa small. Save. Refresh. Nah, udah kecil ya, kayaknya udah pas. Sekarang saya mau kasih tombol di sini untuk simpan datanya ya. Balik lagi. Sini kita panggil tag button. Type-nya submit ya. Lalu name-nya simpan. Kasih kelas button primary. Lalu biar kecil kita kasih lagi kelas button small. Lalu biar dia ke kanan kita kasih lagi kelas float right. Isinya kita kasih simpan. Save. Cek. Nah, udah keluar ya. Cuman saya mau nambahin icon di sini ya. Jadi kita ke font awesome. Sini kita ketik aja save. Seperti ini ya. Copy. Paste sini ya. Spasi. Biar ada jarak ya. Save ya. Cek keluar gak dia. Ada keluar ya. Sekarang kita buat tombol satu lagi ya untuk resetnya ya. Kita buka tag button. Kita kasih type-nya reset ya. Kasih kelas button danger ya. Kasih kelas button small. Kasih lagi kelas float right ya, biar kanan ya. Lalu kita kasih lagi kelas margin right.
biar dia nggak nempel ya sama tombol satunya ya. Generate nya satu aja. Sini kita kasih isinya, kita sudah reset. Lalu kita perlu icon ya. Iconnya di sini saya pakai time, kita aja time. Saya pakai yang ini ya. Copy. Paste ya. Kasih spasi, beda jarak. Kita cek. Nah, udah keluar ya. Sekarang kita buat bodinya ya. Ini kan baru cut header, sekarang kita buat cut body. Sekarang di sini kita buka tag div, lalu kita kasih kelas cut body. Lalu kita buat lagi kelas row. Kita buat baris dulu ya. Lalu kita baru di sini kita buat kolom ya. Kita buka tag div, kita buat kasih kelas kolom LG large ya 8. Lalu kita kasih margin bottomnya 3 ya. Kelas margin bottom 3. Sekarang ini kita copy, kita buat kolom satu lagi ya, satunya 4 kan 12 ya. Kelasnya bootstrap itu ya, kolom gridnya bootstrap itu 12 kolom ya. Sekarang kita isi yang pertama dulu, kolom pertama. Di sini kita buka tag div, lalu kita kasih kelas form group ya. Ini untuk kita mulai buat isian ya. Form group, lalu kita buat label. Kita panggil tag label, formnya username, isinya username. Lalu kita buka tag input, type-nya text, name-nya username, lalu kelasnya form control. Lalu untuk ID-nya kita samain ya sama for, jadi username. Lalu kita kasih juga placeholder ya, masukkan username. Lalu kita tambahin lagi autofocus ya, jadi otomatis kursornya langsung ke sini ya. Lalu untuk autocomplete-nya saya buat off ya. Tambahin lagi require, jadi mesti diisi ya. Save. Sekarang kita lihat, refresh, ada keluar ya untuk username. Lalu selanjutnya kita copy aja, kita ganti sekarang jadi full name ya. Ini juga full name. Ini juga full name. Ini kita ganti, masukkan nama lengkap ya. Ini kita hapus. Kita perlu require-nya aja. Save, cek, ada keluar ya full name-nya ya. Kita buat lagi untuk password ya.
Ini kita copy, paste ya, kita ganti jadi password. Ini juga password, name-nya password, ID-nya juga password ya. Lalu type-nya ini kita ganti, bukan teks ya, tapi password. Ini kita ganti juga, masukkan password ya. Save, kita cek keluar juga ada benar ya. Kita balik lagi, ini kita copy lagi. Sekarang kita buat konfirmasi password ya. Sekarang kita buatnya nggak pakai password default ya, seperti di serial web sekolah ya. Kita buatnya passwordnya custom sini. For-nya password 2 ya. Sini konfirmasi password ya. Type-nya password, name-nya password 2 ya. ID-nya password 2. Placeholder-nya masukkan kembali password Anda. Save, cek, keluar ya. Sekarang kita buat level user ya. Kita copy, paste ya. Inputnya kita hapus, soalnya nanti kita pakai combo box ya. Kita ganti jadi level. Ini level ya. Kita buka tag select ya di sini ya. Select, name-nya level, ID-nya level. Lalu kita kasih kelas form control. Sini kita buka tag, kita panggil tag option untuk isiannya ya. Filenya yang pertama kita buat kosong. Copy lagi. Yang kedua kita kasih 1 ya. Ini untuk administrator. Copy. Ini kita ganti jadi supervisor. Filenya 2 ya. Copy lagi. 3. Ini untuk operator ya, kasir ya, operator ini kasir. Save ya. Cek. Nah, ada keluar ya. Sekarang kita buat untuk address ya, alamatnya. Kita copy, paste, kita hapus. Kita nggak pakai combo box ya. For-nya address, isinya
address. Dari sini saya panggil tag text area ya. Name-nya address, ID-nya address, kolomnya kosongin aja, untuk row-nya kita buat 3 aja ya, tambahin require. Tadi ketinggalan require teman-teman ya. Lalu kita tambahin lagi placeholder ya. Placeholdernya masukkan alamat user. Lalu kita tambahin kelas form control ya. Save ya. Coba kita cek, refresh, udah keluar ya. Untuk kolom pertama beres ya teman-teman. Sekarang kita mulai ngerjain kolom yang kedua ya. Sini ya. Sekarang di kolom kedua ini kita hapus, ini kita nggak perlu margin bottom. Kita ganti jadi text center. Kita mau ketengahin ya. Ini untuk input gambar ya. Untuk upload gambar ya, gambar user. Nah, di sini kita perlu gambar ya. Jadi kita ke Explorer ya. C. Nah, ini saya pakai gambar ini. Ini kita copy. Kita ke file kita ya, the docs, coding line post, asset ya, image, paste di sini. Sekarang kita balik lagi. Sekarang di sini kita buka tag img. Untuk src-nya di sini kita arahin ke file tadi ya, file gambar kita ya. Dan di sini kita pakai main URL php echo $main underscore URL. Lalu kita arahin ke asset tadi ya, asset image slash default, nama file gambar tadi ya, png. Sini kita kasih kelas profile user image. Ini kelas punyanya admin LTA ya. Lalu biar dia bulat, saya tambahin kelas image circle. Saya tambahin lagi kelas margin bottom 3 ya. Kita tambahin lagi, kita buka tag input ya. Input type-nya file. Kelasnya form control. Name-nya image. Lalu kita kasih lagi span untuk keterangan di bawahnya ya. Kita kasih kelas text small. Isinya tipe file gambar JPG, PNG,
dan give ya. Lalu kita tambahin lagi span text small, isinya width sama dengan height ya. Jadi sebelum kita upload gambarnya kita edit dulu ya, lebar sama tingginya usahain sama biar waktu dibuat bulat dia bagus ya bulatnya ya. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh. Nah, ada keluar ya teman-teman. Inputan untuk upload gambar ya. Jadi ini teman-teman, kita udah berhasil membuat tabel user dan juga halaman untuk menambahkan usernya ya. Untuk script proses datanya kita lanjutin lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.